Sebelum tidur netizen ya, rame banget hari ini tentang perbincangan dan buzzer-membuzzer dengan sudut pandang yang dibangun seolah-olah ada pemerasan. Padahal kan faktanya tidak ada pemerasan itu. Tapi sudut pandang yang dibangun oleh para buzzernya seperti itu. Ya sudahlah. Sekarang ini menurut saya ini adalah langkah tegas ya aparat negara tidak tergiring oleh atau tidak terpengaruh hukum itu tidak terpengaruh oleh pendapat netizen ya, tidak terpengaruh oleh memviral ya, yang adil aja berdasarkan keadilan. Pancasila tegakkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih tergiring oleh buzzer dunia maya, sudah capek deh. Ya kita juga udah paham ya bahwa keadilan di Republik ini bisa diukur dengan meteran, untuk yang paham aja. Tapi ya semoga lah masih adalah penegak hukum di Indonesia ini yang punya hati nurani, yang punya keputusan untuk bahwa pertanggungjawaban keputusan dalam hidupnya ya, bahwa pertanggungjawaban mengadili manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Selamat malam. Terus rame lagi nih, aku lagi di buzzer katanya apa tuh ya, kartu kredit aku, kartu ATM aku apa nggak bisa digesek atau apa. Nggak malu sama yang di belakang aku. Kalau mau ngebuzzer aku itu yang masuk akal sayang ya. Mulai ngebuzzer aku lagi. Kenapa? Takut sudut pandangnya itu berulah. Tidak perlu dibuzzer aku sih ya. Tuh ada ini lagi. Udah waktunya tidur di alarm. Udah gak usah ngebuzzer ya. Gak usah ngebuzzer. Nanti kalau aku cuap-cuap lagi, ini aku belum mulai ya. Kalau aku balas ngebuzzer, aku juga mampu bayar buzzer. Mau aku buzzer balik. Kelayangan nanti. Ya memang jangan bandingkan isi rekening aku dengan isi rekening kau yang jualan merkuri, ya yang jualan skincare menipu masyarakat. Kalau aku kerjanya halal. Jadi kalau misalnya memang saldo aku tidak sebanyak saldo kau, ya memang duit halal itu susah carinya. Kalau duit haram memang gampang, jadi segampang itu. Lagian urusan kartu, aduh bodoh banget sih. Yang lain kayak udah ngebuzzer tanah pinjaman, rumah pinjaman, itu aja udah. Aduh. Ini terakhir aku baca janji. Jadi kalau kau mau berkelit atau udah basi, karena apa? Orang-orang penting yang harus tahu siapa kau sebenarnya sudah tahu ya. Sudah tahu tujuan kehuru-haraan ini, siapa dalangnya sudah tahu ya. Siapa yang bermain, siapa yang dipasang, siapa pion, siapa wayang sudah tahu ya. Jadi kalau si Samira itu suruh aja review skincare kau yang memang ada merkurinya, walaupun sekarang kau sudah sadar. Ini fakta karena siapa? Besti kau yang cerita dari nomor sekian memang diisi merkuri gitu, diacak, resellernya diacak. Nah, terus siapa lagi yang ngomong? Besti kau yang ngomong, kakak memang dialah dalangnya. Nah, fakta itu. Nah, jangan sampai aku tuh ada rekamannya, mau aku up, nanti aku dilaporin lagi penyebaran data. Kalian sudah nonton YouTube-nya Kim belum? Kim Hot apa Kim Hot ya? Nonton biar kalian jelas bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sesuai harapan orang yang tawakal dan sabar. Mereka akan menyadari kehilafan dan kesalahannya ya. Kecuali si Samira itu memang menurut aku agak kena gangguan jiwa ya, karena aku sudah pernah ketemu sekali dan sekalian menyatakan di sini bahwa aku tidak perlu merespon terlalu banyak orang dengan gangguan jiwa, biar dia fokus dengan status tersangkanya dan keterlibatannya dalam keonaran dunia skincare. Kalian sudah pada pintar kan?
kenapa aku mau ya diajak podcast dengan Kim, karena satu, aku menggantikan janjiku dia menghapus konten dengan ibuku. Kedua, kalau aku bikin podcast dengan dia, karena dia orang terdekat dari manusia yang membuli aku bertahun-tahun sebelum mereka ribut ya. Jadi tahu apa yang aku lakukan, apa yang terjadi di perjalanan mereka pulang ke Indonesia. Nanti di part 2-nya akan lebih seru. Balik lagi ke si Samira ya. Akhirnya kita semua tahu bahwa tujuan dia mereview itu untuk membuat hancur dunia skincare yang sekarang sudah hancur. Dan tujuan dia bukan buat masyarakat, terbukti dia berniat memeras. Jadi buat apa lagi kita menganggap manusia itu ada untuk kebaikan masyarakat. Jadi guys, wayang-wayang si kambing, bazar-bazar si kambing itu akan tumbang, akan runtuh karena perbuatannya sendiri ya. Sudah ada yang beberapa tobat, yang terparah ya masuk bui. Tidak perlu dijelaskan, rasanya kalian itu sudah pinter juga kan, sudah tahu. Sekarang ada yang dipasang lagi untuk menggantikan siapa tuh yang sudah mulai diam ya. Tapi tiba-tiba juga dia katanya mau diam sampai sidang katanya ya. Ya tinggal si Samira ini, karena Samira sakit hati mungkin ya, tidak berhasil mendapatkan hasil besar dari dia dipasang menjadi pion untuk onar. Nasib kau memang apek, Samira. Bagaimana aku nggak bilang, miring dulu. Bagaimana aku nggak bilang si Samira ini apes ya? Mungkin dulu orang masih mengenal dia seorang dokter ya, walaupun mungkin beberapa orang bilang memang sifat dia agak aneh ya, agak ya udah bukan harus dimiliki oleh orang yang menyandang gelar dokter ya, tapi itu urusan dia. Tapi setelah dia se-Indonesia tahu dengan dia muncul sebagai manusia bertopeng, lalu mengatasnamakan rakyat, katanya untuk kepentingan rakyat, tiba-tiba beredar dugaan dia memeras 20 miliar. Apa nggak malu tuh sekeluarga? Mungkin kalau ibu bapaknya masih hidup ya, dengan lantam sekarang menyebut-nyebut namaku, yang aku tidak punya kepentingan untuk cuan atau memeras. Memang agak lain nih manusia. Lalu Samira katanya kepengen aku menyebut nama. Emang kau pikir aku bodoh dan anak kecil ya? Aku tidak sebodoh rombongan kambing yang kalian ciptakan. Tapi kalau aku boleh sedikit mencoba membantu ingatan kau ngomong sama siapa? Marah-marah. Kalau NM dapat uang segitu banyak, kau tidak. Lalu kau bilang, aku yang capek di depan untuk mereview, untuk meruntuhkan skincare orang. Kok NM yang dapat uang segitu banyak. Lalu kau mencoba juga kan, kau mencoba untuk memeras dengan beredar rekaman. Aku ada loh rekaman suara kau dalam bentuk US dolar, Singapura dolar, sekian. Emang kau kira sebodoh itu orang mau diperas kau? Ingat ya netizen, dia pemeras, bukan orang normal. Nih ya Bapak polisi ya, aku rasa juga kan sudah banyak yang tahu apa sih skenario terbesar dalam urusan huru-hara ini. Aku rasa juga Bapak Hakim di Kepanjen juga sudah tahu, karena aku sudah dengar ya, mereka sudah paham apa yang terjadi di Indonesia ini sehingga begitu onar. Tinggal satu ya Bapak aparat penegak hukum, tinggal satu si Samira ini yang dia menurut aku terlibat dalam urusan hancurnya bisnis skincare di Indonesia ini, yang memang harus didalami penyelidikannya, dilihat bagaimana, karena untuk mereview skincare dan membawa ke lab itu ada bosnya. Ya kalau misalnya jauh sampai bosnya ya sudahlah. Catur yang mendekati raja itu apa sih namanya? Ya sudahlah. Tinggal satu nih Samira yang onar.